Oke, selamat siang. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saat ini kita masih dipertemukan untuk kegiatan pengibasan modul 1.4 budaya positif. Tak kenal maka tak sayang, saya akan memperkenalkan dulu. Nama saya Sigit Prasetyo, unit kerja SMPN Negeri 2 Panekan. Oke, ada yang perlu ditanyakan dari perkenalan ini? Istri masih on the way. Ya, semoga saya segera mendapatkannya. Amin. Oke. Ini masih semangat ya kayaknya. Ice breakingnya nanti aja ya, atau ice breaking dulu? Gimana? Nanti aja ya. Oke, di pertengahan nanti ice breaking bentar saja. Pertama adalah kesepakatan kelas. Jadi hari ini kesepakatannya untuk pembelajaran hari ini, pertama, peserta boleh aktif dalam kegiatan. Yang kedua, menghormati pembicara dengan peserta lain. Yang ketiga, boleh makan dan minum. Setuju? Alhamdulillah. Lanjut. Tujuan, guru dapat memahami konsep pendidikan menurut KHD dihubungkan dengan konsep budaya lingkungan positif di sekolah yang berpihak pada murid. Kedua, guru dapat melakukan evaluasi dan refleksi tentang praktek budaya positif dalam pendidikan, menciptakan murid dengan profil pelajar Pancasila. Yang ketiga, guru dapat memahami peran yaitu untuk membangun budaya positif dengan menerapkan konsep disiplin positif dalam berinteraksi dengan murid. Kenapa budaya positif itu penting? Suasana positif sangat mendukung terlaksananya pembelajaran yang kondusif. Jelas ya. Suasana positif akan membuat lingkungan belajar yang menyenangkan, nyaman, sehingga proses belajar dapat berjalan tanpa beban, tanpa tekanan, melainkan dengan keinginan dan kesadaran dari dalam diri murid. Lanjut. Ada 6 dimensi positif. Bisa dilihat. Pertama adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan. Kedua adalah motivasi, hukuman, dan penghargaan. Berikutnya adalah keyakinan kelas. Keempat, kebutuhan dasar manusia. Kelima, posisi kontrol. Yang keenam adalah segitiga restitusi. SBG ya. Yo, tolong berdiri semuanya dulu. Yo. Dan dinding ya. Kalau saya sebutkan biasanya kan tepuk semangat yang saya rubah. A, B, C. A maka nanti clue-nya dan. B, ding. C, dung. Ya, mengerti? Mengerti? Konsentrasi. A, dan. B, ding. C, dung. A, B, C, A, B, C, A, B, C. Sekali lagi, A, B, C. Iya, tepuk tangan semuanya. Sedikit saja sedikit aja.
benarnya ada senam otak kita praktekkan hari ini. Lanjut, ini juga ice breaking. Skip untuk pertemuan ke depan. Apakah Bapak Ibu setuju dengan pernyataan ini? Disiplin berkaitan dengan tata tertib. Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca, membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar. Apakah Bapak Ibu setuju? Setuju. Alasannya apa Pak Bambang? Alasannya setuju kenapa? Disiplin dapat berkaitan dengan tata tertib. Biasanya anak-anak itu disiplinnya kalau ada tata tertib yang dituangkan, jadi anak-anak bisa disiplin karena takut dihukum karena melanggar tata tertib Pak Sibu. Terima kasih jawaban yang luar biasa dari Pak Bambang. Tepuk tangan yang meriah. Lanjut. Disiplin positif dan nilai-nilai kebijakan. Yang pertama, ketika mendengar kata disiplin, apa yang terbayang di benak Anda? Saya tanya Bu Samsiatur. Disiplin positif, ketika mendengar disiplin positif kita akan terbayang di bahwa kita harus menaati aturan yang sudah dicantumkan atau sudah menjadi peraturan di sekolah. Oke, terima kasih jawaban yang luar biasa. Beri tepuk tangan yang meriah. Ada jawaban yang lain? Pak Irfan? Ada, lanjut. Disiplin positif dan nilai-nilai kebijakan. Dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Menurut KHD menyatakan bahwa mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan, kita saat ini menciptakan murid yang merdeka. Seseorang yang memiliki disiplin berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya, karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebijakan universal. KHD merupakan Dian Galsen, di mana kedua pakar pendidikan menartikan disiplin sebagai bentuk kontrol diri, yaitu belajar untuk kontrol diri agar dapat mencapai suatu tujuan yang mulia. Tujuan mulia ini mengacu pada nilai-nilai dan prinsip mulia yang dianut seseorang. Kita namakan nilai-nilai tersebut sebagai nilai-nilai kebajikan, virtues yang universal. Tujuan disiplin positif menanamkan motivasi pada murid menjadi orang-orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ketika murid-murid memiliki motivasi itu, mereka telah memiliki motivasi intrinsik yang berdampak jangka panjang, motivasi yang tidak akan terpengaruh pada hukuman atau hadiah. Mereka tetap berperilaku baik dan berlandaskan nilai-nilai kebajikan karena mereka ingin menjadi orang-orang yang menjunjung tinggi nilai-nilai yang mereka hargai demi mencapai suatu tujuan yang mulia. Yang kedua adalah teori motivasi, hukuman, dan reward atau penghargaan. Ini motivasi, semangat, hukuman, punishment, penghargaan, reward. Teori motivasi merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang dengan sadar atau tidak sadar untuk melakukan sesuatu tindakan dengan tujuan tertentu.
Motivasi manusia pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Murid melakukan kegiatan yang disiplin karena takut dihukum. Berikutnya untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Murid melakukan disiplin karena ingin mendapatkan hadiah. Ini merupakan motivasi ekstrinsik untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Murid melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka yakini dan hargai merupakan motivasi ekstrinsik. Sedangkan hukuman bersifat satu arah. Dari pihak guru memberikan dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui sesuatu kesepakatan, baik sebelum atau sesudahnya. Hukuman yang diberikan bisa berupa fisik, psikis. Murid anak didik disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata verbal, sering terjadi. Hukuman akan membuat anak itu melaksanakan peraturan dengan terpaksa tanpa ada motivasi dalam dirinya. Sedangkan penghargaan adalah bentuk pengakuan atas pencapaian siswa terhadap hasil belajar. Afi Kon mengemukakan bahwa penghargaan merupakan hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Jika kita menggunakan penghargaan lagi, maka orang tersebut tergantung pada penghargaan yang diberikan serta kehilangan motivasi dalam diri. Lanjut. Penghargaan efektif jika kita menginginkan seseorang melakukan sesuatu kita inginkan dalam waktu jangka pendek. Contoh lagi adalah penghargaan ketika orang tersebut akan bergantung pada penghargaan yang diberikan serta kehilangan motivasi dalam dirinya. Lanjut. Suatu penghargaan adalah suatu benda atau peristiwa yang diinginkan, yang dibuat dengan persyaratan hanya jika ada melakukan hal ini maka akan mendapatkan penghargaan yang diinginkan. Jika saya mengharapkan suatu penghargaan dan tidak mendapatkannya, bagaimana? Maka saya akan kecewa dan berkecil hati, serta kemungkinan kali saya tidak akan berusaha sekeras sebelumnya. Berikutnya, jika saya memberikan seseorang suatu penghargaan untuk melakukan sesuatu, maka kita harus terus-menerus memberikan penghargaan jika orang tersebut meneruskan perilaku yang kita inginkan. Orang yang berusaha berhenti merokok atau orang berusaha diet, menguruskan badannya, bila diberikan penghargaan pasti tidak berhasil. Bukan begitu Bapak Ibu? Ada yang saat ini diet, program diet. Ada yang saat ini masih belum berhenti merokok. Berhenti merokok. Alhamdulillah. Penghargaan merusak hubungan. Ketika seseorang diberi penghargaan atau pujian di depan orang banyak, maka yang lain akan merasa iri. Itu jelas. Jika seorang guru sering memberikan penghargaan kepada murid-muridnya, besar kemungkinan murid termotivasi. Penghargaan menciptakan persaingan di dalam kelas dan persaingan menciptakan kecemasan. Mereka yang percaya bahwa mereka tidak memiliki kesempatan untuk mendapatkan penghargaan akan berhenti untuk mencoba. Setuju? Setuju. Penghargaan menurunkan kualitas. Ada kualitas, ada kuantitas. Ini kualitas.
Pengamatan dilakukan pada sekelompok anak didik. Ada mereka sedang belajar menuliskan sebuah cerpen dalam judul utamanya. Seiring waktu mereka mampu bekerja dengan cepat. Kemudian ada beberapa anak didik yang dibayar. Mereka mampu menghasilkan setelah beberapa menit. Mereka tidak menerima bayar. Terus akhirnya mereka berhenti ketika tidak menerima bayaran. Mengasah diri menjadi lebih baik. Dari sini murid-murid itu diminta berpikir mengenai hadiah yang akan mereka dapatkan dalam menulis cerpen. Bisa dibandingkan dengan yang tidak diberitahukan tentang hadiah itu sebelumnya. Pastinya berbeda. Kalau hadiahnya ada pasti semangat. Kalau tidak hadiahnya, ngapain? Buang-buang waktu saja. Capek deh, biar dikerjakan bapak ibu guru saja. Saya tidur, gitu. Penelitian ini menunjukkan bahwa sebuah cerpen tadi kurang kreatif bila dijanjikan sebuah hadiah. Dalam memecahkan masalah, para murid memakan waktu lebih lama, akan memberikan jalan keluar yang kurang kreatif saat mereka dijanjikan suatu penghargaan. Penghargaan tentang mereka tidak mendapatkan penghargaan, misalnya dalam sistem ranking. Memberikan penghargaan atau hukuman adalah hal yang sama karena keduanya mencoba mengendalikan perilaku seseorang. Karena orang pada dasarnya tidak suka dikendalikan dalam jangka waktu lama. Jika suatu penghargaan diharapkan, namun tidak mendapatkannya, akan ada yang merasa dihukum. SBG, yuk sambil jujur. Ini gerakannya. Ini yang kemarin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, sudah cukup. Nanti SBK berikutnya di kemudian hari. Ini SBK yang berikutnya di kemudian hari, biar penasaran. Ya, ada ulat, cacing, gajah, semut, belalang, gajah, kupu-kupu, ya kan lagunya. Oke, nanti biar kalian ingat kepada yuk. Keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Apa bedanya keyakinan dengan peraturan? Keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan. Keyakinan kelas bisa berupa pernyataan-pernyataan universal. Pernyataan keyakinan senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat, dipahami semua warga kelas. Keyakinan kelas sebaiknya dapat diterapkan di lingkungan kelas. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam membuat keyakinan kelas. Berikutnya adalah meninjau kembali keyakinan kelas dalam waktu tertentu. Nih, ada contoh keyakinan kelas ya. Kita ajak untuk bermain ya. Saya ajak untuk bermain. Oke, sudah siap? Saya selalu kembalikan buku ke tempatnya. Keyakinan kelas apa yang kita akan tuju?
Oke, kita kasih tugas ya satu-satu. Yang kedua, dilarang mengganggu orang. Keyakinan apa? Ini. Ketiga, hadir setelah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Bisa dibaca sendiri, saya berikan. Nanti ditempelkan di depan. Baik, silakan ditulis. Tak kasih waktu 3 menit. Nanti bisa dipakai untuk yang berikutnya ya. Yang sudah silakan ditempel. Yuk, Pak Bambang ya, di kuis. Silakan, yuk semuanya yang sudah bisa ditempel. Iya, kasih saja. Monggo Bapak Ibu yang derek. Oh belum. Baik, ya ini jawabannya tentang keyakinan kelas. Jadi tanggung jawab menghormati orang lain, menghormati diri sendiri. Oke, jawabannya luar biasa. Saya lihat jawabannya. Nah, ini jawabannya. Kembalikan buku ke tempatnya. Tanggung jawab keyakinannya. Dilarang mengganggu orang lain, menghormati orang lain di sendiri. Ada ini jawabannya. Pak Bambang ya ini. Hadir di sekolah 15 menit. Ada ya jawabannya siapa? Oh Pak Komar. Pak Komar jawabannya ada. Dilarang melakukan kekerasan. Keyakinan apa yang dimulai? Keselamatan menghormati orang lain. Pak Irfan jawabannya ya. Ya. Terus Bu Saksiatu nomor berapa ini? Nomor 5. Dilarang menggunakan narkoba. Apa Bu jawabannya? Kesehatan apa?
Kesehatan, ya. 6. Bergantian atau menunggu giliran. Apa ini? Gak ada namanya. Menghormati orang lain, kesabaran, menggunakan masker, kesehatan, keselamatan ada. Jangan berlari ke kelas atau koridor, tentang keselamatan dan keamanan. Berikutnya, tahap pembentukan keyakinan. Pertama, mempersilahkan murid-murid untuk kelas untuk bercurah pendapat, membuat peraturan yang perlu disepakati di kelas. Berikutnya, mencatat masukan-masukan dari murid di papan tulis atau di kertas besar, di mana semua anggota bisa melihat hasil curahan pendapat tadi. Berikutnya, susunlah keyakinan kelas sesuai tahapan pembentukan kelas. Keyakinan kelas, gantilah kalimat-kalimat dalam bentuk yang negatif menjadi positif. Contohnya negatif, ya, di sekolah dilarang buang sampah. Kalau positifnya, buanglah sampah pada tempatnya. Tinjaulah kembali daftar curah pendapat yang sudah dicatat. Anda mungkin akan mendapati bahwa pernyataan yang ditulis di sana masih banyak yang berupa peraturan-peraturan. Selanjutnya, mengajak murid-murid untuk menemukan nilai kebajikan atau keyakinan yang menjadi inti dari peraturan tersebut. Bagaimana jika ada pelanggaran di dalam kelas atau di luar kelas? Menjalankan keyakinan kelas, ada hukuman, ada sanksi atau konsekuensi, ada restitusi. Di sini ada indikatornya. Ketika identitas gagal, itu pasti menerapkan namanya hukuman. Sesuatu yang menyakitkan, tidak nyaman, korban tidak mendapatkan keadilan, murid-murid ada yang tersakiti, perilaku yang pasif, agresif, sistem yang tidak berjalan bila murid itu merasa takut. Sedangkan indikator sukses identitasnya ini adalah konsekuensi, suatu yang harus terjadi. Dari yang tidak nyaman menjadi yang nyaman. Contohnya, korban bisa diabaikan, murid-murid tidak nyaman dibuat nyaman. Ini konsekuensi. Sedangkan restitusi adalah merupakan suatu pilihan terhadap murid. Murid bisa memahami tentang kesalahan dari yang telah mereka buat. Selanjutnya tidak akan mengulanginya lagi. Kesadaran secara dirinya sendiri untuk tidak mengulangi perbuatannya. Menguatkan agar murid dalam jangka waktu yang panjang, serta murid mendapatkan penguatan dari semuanya. Masalah-masalah pun bisa terselesaikan, terpecahkan dengan solusi yang baik. Murid belajar tanggung jawab atas perilakunya, baik di sekolah maupun di luar sekolah. Hukuman, peraturan adalah kamu harus, contohnya. Berarti kalau kamu harus itu kan sebuah keharusan, kewajiban yang harus dilakukan. Berbeda dengan mereka mengerti dengan sendirinya. Hal ini kalau ada hukuman, pasti muridnya akan membenci guru yang menerapkan hukuman. Berikutnya, konsekuensinya kalau disiplin yang baik, apa peraturannya? Mampukah kalian melakukan? Berarti di sini penggambarannya adalah suatu tantangan.
tantangan yang positif terhadap murid untuk memperbaiki diri. Anak murid akan menghormati dan melaksanakan peraturan dengan baik. Oke. Hukuman bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Anak atau murid tidak tahu apa yang terjadi dan dilibatkan. Hukuman bersifat satu arah, tadi sudah dijelaskan. Sedangkan disiplin berbentuk konsekuensi yang terencana, sudah disepakati dan disetujui oleh murid dan guru. Restitusi adalah kesempatan yang diperkenalkan untuk memperbaiki kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya sehingga mereka kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih baik. Ini ada hukuman, konsekuensi, dan tindakan. Kebutuhan dasar manusia, belonging, power, fun, freedom. Ini langsung. Ada 5 posisi kontrol. Guru sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Ya. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik atau verbal. Pembuat merasa bersalah, suaranya lembut. Membuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan membuat orang lain merasa tidak nyaman. Ketika menjadi teman, ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid. Pemantau ini mengawasi, pada saat mengawasi juga bertanggung jawab terhadap perilaku murid. Yang terakhir adalah manajer. Peran guru sebagai manajer ini sangat penting, bahwa guru di sini berusaha berupaya dengan menguatkan karakter murid agar kembali ke karakter yang lebih baik, bisa mengatasi permasalahannya dengan baik. Oke, akan saya refleksi kegiatan hari ini. Ya, silahkan nanti ditaruh di depan lagi. Baik, silahkan ditulis refleksi tentang materi yang telah saya berikan kepada Bapak Ibu yang mengikuti di sini. Silahkan, baik positif maupun negatif boleh harus. Atau mungkin saran. Silahkan Pak Irfan. Oke. Ini terakhir adalah ciri-ciri restitusi, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Berikutnya, memperbaiki hubungan. 3. Tawaran bukan paksaan. Restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar mendasari tindakan. Restitusi yang paling baik adalah untuk memperbaiki diri. Fokus pada karakter bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi. Restitusi mengembalikan murid yang membuat salah pada kelompok. Oke, bisa saya ambil kesimpulan ini ya, berdasarkan ya posisi kontrol, karena guru harus menempatkan posisi pada manajer. Oke, Pak Irfan. Budaya positif harus selalu dikembangkan. Besar.
Oke, itu aja yang bisa saya sampaikan hari ini. Oh ya, kesimpulan. Kesimpulan hari ini adalah sebagai guru kita harus memberikan pelayanan yang baik kepada murid kita, contoh yang baik kepada murid kita, walaupun di tengah suasana yang semacam ini ya, kita harus lebih kreatif, inovatif terhadap murid kita supaya nanti kita mempersiapkan generasi berikutnya untuk menyongsong masa depan era Indonesia emas. Terima kasih. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu bangsa, salam pendidikan Indonesia. Indonesia maju, jos. Ketemu lagi. Gila,